Kalau lu mau coba ya silakan, tapi ya gue kasih saran jangan. Karena banyak bro anak kampus yang keluar kayak, apa ini tugas akhir kuliahnya saya gitu kan. Bikin restoran yuk, bangkrut habis itu. Ini jam 2 ya. Jam 2 siang. Bagi kita bilang kita akan sering bikin edukasi ini, bakal lebih sering bro. Kita akan udah berjanji sama kalian kan kemarin. Yes. Akan mengosongi waktu kita, yang membuang waktu kita yang berharga ini untuk ngajarin kalian. Karena balik lagi, kita sudah di taraf hidup yang sedikit berbeda. Kita mau give back. Ya, bedanya gimana itu? Perlu dijelaskan mungkin. Dulu kayaknya. pokoknya beda gini. Dulu gue mau beli sesuatu, beli mobil masih mikir dulu. Oke. Sekarang mikir juga, cuma cepet. Dulu kan lama kan. Gue mau beli kayak lukisan lu, wah mikir. Iya. Sekarang mikir, paling Sekarang mikir semenit beli ya. Jadi secara material, secara duniawi sudah selesai. Terus gue telan fakta. Nah, gue telan fakta barusan. Kalau duniawi udah, surgawinya harusnya. Oh ya betul. Surgawi juga. Bro. Surgawi juga dan duniawi ya. Yes. Jadi gue itu apa namanya? Nyampe realisasi hidup ketika gue nonton Warren Buffett kemarin. Gue nonton semua tuh full. Dia bilang dia akan donasi 99,5% hartanya. Jadi anaknya cuma dikasih 0,05%. Ya. Nah, gue tuh kayaknya mungkin akan jadi yang sama orang yang begitu bro. Gue mungkin akan bagi-bagiin karena kan ujung-ujungnya nggak tahu kan mau ngapain kan. Dan gue rasa Buffett juga seumur gue nggak punya aset sebanyak gue gitu. Dan apakah tapi gue akan compound sekonsisten dia? Menurut gue enggak gitu. Gue belum tentu akan bisa dapetin spike-nya seperti dia dan konsisten tahun ke tahun ngalahin S&P 140 kali. Dia mungkin 1000 kali lebih pintar dari gue secara manusianya ya. Dan gue mikir gue nggak akan nyampe level kekayaan di sana. Tapi gue udah di level kekayaan yang cukup ya. Dimana gue pengen lakuin apa yang gue seneng. Karena begitu gue tanya ke diri gue apa yang gue beneran passion, yang gue beneran passion adalah ngajarin orang. Iya. Jadi ya ini passion gue gitu, bikin akademi kripto, bikin show ini. Itu sesuatu yang gue seneng bro. Kalau lu gimana? Apakah lu sudah cukup juga? Ternyata standar cukup kita berbeda. Ya udah enak lah ya. Udah enak maksudnya lah. cuman cukup mungkin impact ya belum ya. Nah makanya kita ngerasa impact-nya belum. Benar. Karena ya ini tadi bro, Indonesia ini kan negara yang luas sekali. Dan kadang kita juga kena echo chamber juga. Kita ngerasa kayak impact kita gede padahal sebenarnya kalau by numbers ya. Chill. Ya, lebih gede lagi, populasi kita tuh lebih banyak. Jadi Bener. ya harusnya kita mengudara juga lebih gede ya dengan pesan yang disampaikan ke lebih banyak orang. Karena kalau kita ngomong ya by the number of population, kayaknya belum ya. Ya. Belum sesuai dengan target dan juga ekspektasi kita. Betul. Nah, kita akan bikin sesi di mana di sini kalian bisa bertanya ya, bebas. Benar. Jadi kita bikin live kenapa? Karena menurut gue lebih autentik ya. Karena sebenarnya kita shoot Lebih solo real. juga kayak live, bukan? Ya, lebih real. Kita juga bingung ngapain Lebih kita shoot solo. Karena kan kita shoot solo nih, gue ke kamera gini kan. Benar. Begini juga sebenarnya sama, gitu. Nggak ada yang Nggak kayak diedit juga. diedit. Emang Nggak ada teks-teksnya gitu kan, ribet gitu kan. Gue cuma naikin hari ini. Nggak pakai prompter gitu. juga ya. Nggak pakai prompter juga, karena ada yang pakai prompter di bawah sama baca gitu kan, ini nggak ada. Jadi menurut gue sama aja dan lebih seru ya. Iya. Nah, Ayo. kita mulai buka ini, bro. ya. Pilih bro pertanyaan. Ada yang nanya. Ya. Ini gue bilang kan balik lagi, ini bebas, pertanyaan bebas. Ada yang bilang menurut cek 2026 buka bisnis kuliner apakah masih worth it sedangkan ekonomi lagi sedang tidak baik-baik saja. Tolong masukkan cek. Mungkin ini gue bisa banyak ngomong loh kalau soal ini. Karena gue udah bikin sendiri. Gue ada restoran juga yang bareng sama grup yang sama Hollywood ada beberapa, ada banyak kan Iya. restorannya. Tapi ada juga yang kita bikin sendiri. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, kita tuh bikin restoran ini iseng karena kita itu nggak ada tempat yang bukanya sampai malam di daerah sini. Jadi kadang kan misalnya gue meeting sama teman-teman atau nongkrong gitu kan. Nah, ini nih kita buka nih namanya coba buka. tempatnya. Coba Nah, buka. ini restoran kita ya di daerah. Itu udah kebuka bro sini. Oh, gue punya gue nge-lag. Oh iya, Nah. nah ini dia. Ini Ya. restoran kita. Jadi kalau kita ngemeng nih, kita beneran ada. Ini restoran gua sama Bro Kakak. Jadi kita partneran berempat di sini ya Bro ya. Ada Yes. gua, Bro Kakak ya, kita basically investornya. Kita nggak ngerti masak. Iya. Kita nggak ngerti masak. Enggak, malah kalau saya malah tambah gak ngerti juga laporannya gimana. Oh Maksudnya, iya. Gimana Gua juga keadaan nggak pernah buka. bisnisnya? Iya. Kita juga nggak tahu. Benar. Kita ini kayak, tapi punya kita gitu. Punya kita. Nah kalau kalian tanya gimana, ya mungkin kita doang kali yang buka-buka begini kali ya. Iya. Jadi kalau kalian cari itu ada di Gading Serpongnya di Goldfinch itu Red Bear tuh. Google reviewnya sih bagus sih bro. Bukan BSD ya situ ya? Sebenarnya itu gue bingung bro, itu apakah BSD atau Gading Serpong? Jadi kayak itu antara. Nah ini nih jualan yang kita buka. Nah, tuh ada makanan-makanan untuk Korea ya kan. Ya.
Oh itu ada di review sama Yudis ya bro, gue baru lihat tuh. Kayaknya buka ya? ada menu baru juga ya. Oh, Kalau iya. nggak salah ada menu baru. Kita mau revamp, jadi bulan depan mau ganti. Jadi kita tahu lah kalau misalnya Ya. kita, oh ini gak dapet rokok gue nih. Kita tahu kalau misalnya kita ngomongin sesuatu, kita ada buktinya gitu. Kita bukan cuman apa YouTuber yang kayak nggak punya tempat. Jadi kalau kita restoran ada, kita bikin restoran. Waktu itu sebenarnya awalnya bercandaan kan ini. Bener. Namanya Red Bear. Jadi Karena kan market lagi merah. Oh iya iya. 2024. Jadi kalau kalian Setelah Maret. kalau kalian Iya. sulit, kita pekerjakan suruh nyapu Benar. di situ kan kita bilang. Karena gitu. kita marketnya merah, apakah ini masuk bear market? Nah, marketnya merah. Waktu itu sempat kita mau taruh beruang kan di atasnya kan. Jadi Bener. kalau marketnya Bitcoin lagi hijau, matanya hijau, sekali merah. Cuman akhirnya nggak jadi. Karena mesti ada satu orang yang ganti kan. Malas. Karena kan yang beruang udah di ruangan ini ya. Oh iya, yang beruang di ruangan ini. Iya. Jadi kalian tanya. Oh oke, iya, ini ada muka lu. Oh, iya. Iya kan? Iya. Apakah ada yang tanya? Apakah bisnis restoran tuh bisnis kuliner sorry? Apakah kuliner adalah bisnis yang bagus? Ya. Gue kasih ini jujur nih ya. Jujur sejujur dari hati gue malam. Bisnis restoran tuh mungkin bisnis paling sulit yang lo akan pernah lakukan. Berarti bisnis paling buruk dong. Menurut gue salah satunya. Jujur nih, sebagai owner beberapa F&B, lifestyle, menurut gue bisnis restoran tuh sangat sulit. Red Bear ini, ya, gue tuh sama operatornya, jadi kita partneran gue jelasin ya, berempat. Gue sama bro kakak udah pasti investor, kita nggak info operasional. Yang ngerjain operasional tuh namanya Daniel. Daniel ini kalau kalian tahu yang bikin Red Dog, yang apa corn dog itu loh, yang ada ratusan cabang lah. Kalian bisa ke mall-mall tuh, itu punya dia. Dia juga apa namanya salah satu co-founder di Jago Coffee, itu apa kopi yang keliling. Ya, naik sepeda itu. Ya, yang naik sepeda lu lihat di jalan, nah itu dia. Jadi dia itu jadi operatornya di Red Bear ini, dan kita punya chef. Chefnya itu adalah orang Korea namanya Chan. Kalau kalian pernah tahu mungkin salah satu restoran dia di SCBD itu Chan Chan ya, yang teman-teman kita suka makan juga tuh. Jadi dia salah satu chef terbaik ya di Indonesia yang masak apa makanan Korea. Nanti apa yang kontrarin kan kita ajak makan nanti di penthouse gua, nanti dia yang masakin. Jadi itu tuh konsepnya art pocha, jadi itu agak sedikit beda, bukan barbecue, tapi nanti mau ditwist bro. Akhirnya kita mau jadi balikin ke barbecue. Kenapa? Karena omsetnya nggak sesuai yang gue mau. Ya. Omsetnya itu sekitar 700 juta. Jadi omsetnya per bulan 700 juta, operasional sekitar 200 kali ya, 200 sampai 250. Oke, masih cuan 500 juta berarti ya. Oh ya, sekitar 400-500 juta, tapi ya menurut gue bisa lebih gitu. Jadi akan ada pergantian menu ya ke depannya, karena menurut gue ya. iya pergantian main. Weekday-nya tuh yang siang tuh kosong. Jadi kalau kalian main restoran itu sulit untuk balance antara omset di weekend yang spiking sama weekday. Kuliner itu sulit banget karena ini aja kalian jangan salah loh. Ini cuma satu restoran. Yang ngerjain tuh udah pernah bikin restoran yang 4M sebulan. Chan-Chan tuh 4M sebulan. Ya. Sebulan 4 sampai 4,5 M omsetnya. Red Dog tuh ratusan cabangnya. Jadi ini bukan operatif kuliner yang kayak baru 1-2 tahun bro. Udah Seumur hidupnya main kuliner. operation excellency ya. Iya, ini udah operational excellency, tapi karena mungkin Black tempatnya, Ops gitu ya, kayak iya, satuan khusus gitu. iya, karena buat kita restoran. tempatnya, ya menurut kita gue yang agak tolol sih, maksudnya karena kita idealis kan, kita mau bikin tempat yang dekat tempat kita buat nongkrong, tapi kayaknya ini kalau misalnya tadi di fairground buat DCBD, ini pasti 2M sebulan pasti, karena kan dia apa? Berarti ini ya intinya lokasi sangat menentukan omset. Oh iya, Kalau di F&B. setuju gue. Jadi lokasinya, menurut gue kenapa cuma 700 juta lokasinya kurang. Satu, F&B itu lokasi. Kalian harus cari kalau F&B, kalau mau konsisten itu cari yang dekat office. Karena di situ nggak ada kantor, bro. Ya. Gue dijanjin sama Paramount atau Sumarekon, gue lupa di seberangan tuh katanya jadi office. Tapi tiba-tiba kalian tahu tuh, office-nya sampai sekarang nggak jadi itu. Ya. Jadi kuliner, jujur ya, itu bisnis terakhir yang gue saranin lu untuk mulai. Itu tuh bisnis kalau lu udah punya banyak duit. Kesannya gampang bikin. Oh iya, karena orang kan pikirnya butuh makan sama orang. Dan bikin makanan mudah gitu mikir. Iya, tapi sulit bro. Lebih gampang kayak jualan yang kayak frozen food atau mungkin kue-kuean, menurut gue lebih make sense dibanding bikin restoran bro. Ya karena teman-teman harus paham juga sesuatu yang mudah dibuat Iya. Semua orang itu bisa. malah yang paling sulit. Betul. Karena ya kita ngomong ya konsep pasar monopolistik bro namanya. Betul. Ya. Monopolistik itu kebalikan dari monopoli. Monopoli itu yang menjual satu, pembelinya banyak. Kalau ini penjualnya banyak ya, pembelinya juga banyak. Yang mana menyebabkan ya persaingannya sangat sempurna lah sebenarnya. Betul. Ya, jadi orang harganya bisa dibandingin, ya, makanannya rasanya bisa dibandingin, dan sekarang tuh ada fenomena di mana kayak beberapa bulan ya restoran tuh orang cuma ngejar experience-nya,
udah masuk foto di feeds, Udah nggak datang lagi. udah nggak datang lagi. Iya, ada yang begitu. Bener. Dan ini makanan dengan yang bintangnya 4,8 ya. Jadi gue yakin banget restoran yang di daerah Goldfinch itu, kecuali mungkin yang kayak sop paling buntut, enak ini. yang buntut gajah itu yang masih rame. Tapi menurut gue selain kayak buntut gajah, red bear, tapi daerah situ pasti omsetnya sulit gitu. Karena nggak ada kebiasaan untuk makan siang ya. Jadi weekend rame bro, itu full banget. Weekend tuh pagi malam full. Tapi weekdays-nya itu yang problem. Yes. Dan itu udah dicoba diinovasi kayak dibikin yang bowl lebih murah, tapi nggak bisa. Ya tapi sebenarnya di semua restoran di daerah Alam Sutra itu memang kalau weekday tuh kayaknya emang selalu sepi. Semuanya. Turun kan? Iya, weekend baru memang ramai. Boom ya. Karena sebenarnya emang mungkin ya banyak pekerja juga bro. Weekday mereka nggak bisa. Oh iya, benar setuju. Weekend itu family time. Tapi Harus keluar. Kalau yang di restoran CBD, kalau weekday, Wah, karyawan kantornya kesono. Istirahat jam siang. Ya manajer-manajernya kesono gitu siang-siang. Jadi siang-siangnya masih keisi. Kalau di daerah sini sulit. Lu kalau buka daerah sini siang-siang menurut gua not a wise choice sih bikin restoran. Dan lu kemungkinan ini kalau misalnya operatifnya bukan si Daniel sama si Cancan ya, menurut gua kayak 100% kalau gua yang bikin sendiri rugi sih. Dengan skill bisnis gua ya, gua bikin restoran tuh pasti rugi karena sulit banget teman-teman, sulit banget. Jadi ada yang bilang berarti Gacon tuh hebat banget ya. Itu bisnis hebat banget Gacon. Luar biasa hebat gitu. Tapi ya bacaan memang ini malah jadi ngomongin makanan ya. Itu bukan yang pertama bro. Iya. Yang pertama Dulu itu ada. namanya mie setan dari Malang. Benar. Tapi yang ketemu operational excellence-nya Yes, Gacon. yang bisa di scale ya sampai skala paling gede. Jadi ya Karena Gacon itu karena dia saking besarnya dan saking banyak jual mie-nya, dia bisa termin ke vendornya. Jadi itu yang kita nggak bisa lakuin di Red Bear. Kita kan ada banyak daging segala macam, mahal kan daging itu. Iya. Sama ayam-ayam kita yang khusus itu, kalau misalnya lu mie, itu dia bisa kayak bayarnya nanti bro. Dia pesan banyak dulu, kan dia jagoan ke vendornya pasti. iya. Ya gue gak kenal ya owner Gacon, tapi gue bisa kira-kira gue bisa judge karena gue dari kecil tiap kali gue liat bisnis gue tuh hitung gitu bisnisnya berapa, bikin berapa. Dia menurut gue dia bisa mainin termin di mie-nya bro. Jadi cash flow-nya enak banget. Dia dapat mie-nya dulu, bayarnya nanti pasti. Masih gitu. Paham banget ya dia. Bukan makanan, semua Iya, bisnis. iya. Kalian bisa tanya semua Aduh. bisnis ya. Ngeri, Jadi ngeri. Bisa nge-review makanan juga nih. iya bisa review makanan. Jadi Gacon tuh gacor itu. Itu bisnis menurut gue ya salah. Itu F&B paling gacor sih menurut gue. Oke. Setelah Hollywood. Tapi kalau nge-review makanan kira-kira gimana bro? Lu jujur terus terang atau lu jelek-jelek gitu makanan? Gue kalau review makanan jujur gue lumayan suka makan sih. Jadi gue pas pertama kali punya duit, Ya, kelihatan tapi. gue itu ya kan gue tuh dulu awal-awal ya pas punya duit Iya. gue nggak bisa makan steak bro. Gue dulu makan Yes. steak tuh yang murah-murah Sama. tuh. Yang steak di yang pinggir-pinggir pasar tuh yang 40.000 42.000. Jadi pertama kali gue dapet duit tuh gue makan steak, semua steak gue makan. Jadi ya kalau review jujur lah. Tapi intinya F&B the last business yang lu start. Karena teman-teman gue yang bikin F&B karena iseng aja rata-rata bangkrut semua. Dan even di grupnya Holy Wings yang paling sulit untuk kita turn around tuh yang F&B yang makanan doang bro. Ya. Gitu. Yang makanannya agak sulit. Bukan yang paling bagus performingnya gitu loh. Ada lagi bro, gue ada kayak restoran coba Roka bro buka bro. Oke. Itu restoran grup HW juga. Itu di BSD juga. Nah, Ya, itu juga ada. Jadi kalau kita ngomong sini nggak asal ngemeng nih, lu bisa cari beneran tuh. Itu bukan tadi ada muka gue ya. Nah, ini Roka, ini Italian. Jadi diffusion terus jadi ada aneh-aneh. Jadi ada kayak lasanya pakai rendang ini kan gitu. apa elemen Jawa ya, elemen apa dia? Joglo ya. Iya, ini Elemen pas Idul joglo. Fitri nih. Bener. Iya, Jadi memang fusion. Ya. fusion ya. Perpaduan dua cita rasa. Ya. Iya. Jadi ya saran kita jangan ya bro, bikin restoran sulit. Kecuali emang jago. Kayak kita nggak bisa bilang jangan juga kan. Kalau kecuali ada Daniel di tempat Nggak, yang lain. Kalau jago pun gue yakin bangkrut sih. Misal lu baru bikin restoran, kemungkinan gedenya bangkrut. Restoran tuh sulit banget kayak yang di bawah apartemen Iya. kita baru nongkrong ini 6 bulan pasti bangkrut. Kita tahu. Iya. Karena kita yang makan di situ, kita bisa hitung kan. Oh ini sehari omsetnya cuma segini. Karena ada berapa, pasti bangkrut. Dan gini, jadi harus ini teman-teman punya modal yang gede juga dan ya belum tentu muter juga ya. Iya, jangan kalian kayak bakmi Memang jam. berat. Exitnya baru 3 generasi bro, exit bro. Generasi 1, 2, 3 baru bisa exit. Jadi lama, exitnya lama. Tapi dapat triliun tuh. Bakmi jam tuh dijual kan orang. Jadi hard as game, fuck. hard game. Kalau difficulty bisnis nih, kuliner tuh menurut gue mentok kanan. Menurut gue. Oh, Salah satu yang paling sulit. Jadi jangan, oke? Semoga menjawab ya. Kalau lu mau coba ya silakan, tapi ya gue kasih saran jangan. Karena banyak bro anak-anak kampus yang keluar kayak, apa ini tugas akhir kuliahnya saya gitu kan? Bikin restoran yuk, bangkrut habis itu.